Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, Miss Ila akan membahas soal-soal yang kemarin saya bagikan untuk kalian untuk dikerjakan. Nah, kali ini kita akan membahas agar kalian bisa paham materi yang saya sampaikan. Langsung saja dimulai dari soal yang pertama. Kita akan membahas soal-soal mengenai subject-verb agreement. Kesesuaian antara subjek dan verb. Nah, soal yang pertama kita lihat. After she had perused the material, the secretary decided that everything blah 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 in order. Jadi kamu harus mencari kalimat yang tepat, untuk mencari kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang di atas. Pilihannya ada is, are, was, were. Jadi yang hilang adalah verb-nya atau kata kerjanya. Kata kerja yang berbentuk to be. To be itu ada is, are, was, sama were. Nah, dilihat untuk menentukan mana yang tepat, kita harus melihat subjeknya dulu. Di situ subjeknya adalah everything. Everything, anything, anywhere, everywhere itu dianggap singular atau satu. Sehingga yang paling mungkin jawabannya adalah is atau was. Nah, dilihat. Karena dia pakai sebentar. Sebentar ya. Oke, ulangi lagi. Lihat. Subjeknya adalah everything. Ini subjek. Everything, anywhere. Itu everywhere dan lain-lain itu dianggap singular atau apa tadi? Tunggal. Jadi yang paling mungkin adalah is atau was. Nah, dilihat kata-katanya atau kalimatnya ini had perused, decided, itu dia memakai tenses lampau, bentuk lampau. Sehingga jawaban yang paling benar adalah ini adalah was. Kenapa tidak is? Karena is ini bukan bentuk lampau, ini bentuk present. Sedangkan yang bentuk lampau hanya ada was sama were. Terus everything adalah bentuk singular atau tunggal sehingga pakai was. Kalau were sama are itu plural atau lebih dari satu. Oke. Sekarang yang nomor 2. A pack of wild dogs frightened all the ducks away. Di sini sama. Kata yang hilang adalah kata kerjanya. Nanti dilihat dari poin A, B, C, D. Bisa is, bisa are, bisa have, bisa has. Nah, untuk menentukan kata kerja atau verb, kita harus melihat subjeknya dulu. Subjeknya ini plural atau singular. Ya kan? Plural atau singular. Dilihat, kalau wild dogs saja itu plural, wild dogs. Ditambah s, berarti dia plural, jamak. Tapi dilihat, sebelum wild dogs itu ada kata a pack, sekumpulan, sehingga yang dimaksud adalah satu kumpulannya. Kalau yang dimaksud adalah satu kumpulan, hingga dia jadi satu paket, berarti dia dianggap singular. Isinya bisa is, isinya bisa has. Bisa is, bisa has. Dua-duanya untuk singular. Kalau are sama have itu untuk plural atau subjek yang jamak. Nah, kembali lagi a pack, pakai a pack sehingga dia singular atau tunggal.
Pilihannya bisa is atau has. Nah, dilihat lagi. Titik-titik frightened. Kalau dia ditambahi is frightened, nanti artinya dia ditakuti. Nanti jadi begini artinya. Sekumpulan anjing liar ditakuti. Kan nggak pas. Nanti dia jadi passive voice. Dan artinya tidak pas. Sehingga yang pas adalah ketika dia dikasih has frightened. Berarti artinya menakuti. Jadi present perfect tense. Ya, paham ya? Nanti ini dicatat semuanya. Yang nomor 3, anything tadi. Seperti everything, anything itu juga dianggap singular. Anything dianggap singular. Jadi, kalau singular pilihannya bisa is atau bisa was. Kalau are sama were gimana? Are sama were itu untuk plural atau subjek yang jumlahnya lebih dari 1. Jadi, pilihannya adalah is atau were. Is atau was. Terus dilihat untuk menentukan gimana. Kita lihat tonight. Tonight artinya malam ini. Tonight itu malam ini, sehingga dilihat, ditentukan tensesnya apa. Karena tonight malam ini biasanya dia present tense. Present tense itu pakai kata kerja yang bentuk pertama. Sehingga isinya yang benar adalah is. Kenapa tidak was? Karena was itu bentuk lampau, bukan untuk bentuk present. Terus yang keempat, nomor 4, skating. Nah, skating bla 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 becoming more popular every day. Nah, kita fokus ke everyday. Ini juga sama, kalimatnya yang hilang adalah kata kerja. Kita fokus ke everyday. Dari everyday sama tonight itu adalah contoh time signal atau penunjuk waktu. Penunjuk waktu itu bisa menentukan jenis tenses yang digunakan dalam suatu kalimat. Every day sama tonight itu adalah contoh dari present tense. Present tense. Nah, ciri present tense itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contohnya di ABCD ini adalah is sama are. Is untuk tunggal, are untuk jamak. Nah, kalau was sama were itu untuk lampau, untuk past. Was tunggal, were jamak. Nah, dilihat di sini karena dia everyday, jadi dia bentuk present. Skating itu singular atau tunggal, sehingga jawaban yang tepat adalah is. Ya. Sekarang nomor 5. There. There, blah blah blah, been too many interruptions in this class. Nah, dilihat. There ini tidak mengindikasikan singular atau plural. There ini tidak bisa mengindikasikan bahwa subjeknya jamak atau tunggal. Sehingga kamu lihat objeknya di sini. Been too many interruptions. Nah, interruptions ada S-nya sehingga dia jamak. Ya kan? Terus ada kata-kata been. Been ini hanya bisa didahului oleh have atau has. Is sama are tidak bisa mendahului been. Been hanya bisa didahului oleh have atau has. Have untuk jamak, has untuk tunggal. Nah, mana yang tepat? Interruptions itu jamak, ya kan? Sehingga isi yang tepat adalah have. There have been too many interruptions in this class. Many ini untuk jamak yang countable. Many ini untuk benda jamak yang bisa dihitung.
Kalau tidak bisa dihitung namanya much. Oke, udah selesai. Sampai nomor 1 sampai nomor 5. Mudah-mudahan paham ya. Sekarang langsung ke bagian yang kedua, yaitu error analysis. Error analysis itu kamu harus bisa menganalisa kesalahan dari suatu kalimat. Nanti kamu menganalisa sebuah kalimat, kamu cari kata mana yang salah sehingga membuat grammar kata itu tidak sesuai. Di sini sudah ada kalimat. Di dalamnya ada 4 kata yang bisa saja salah satunya itu salah. Jadi kamu harus memilih salah satu. Langsung ke nomor 1. A plumber fix your plumbs and kitchen sinks while a janitor cleans school, offices, stores, and other business places. Nah, tidak perlu tahu artinya apa, cukup paham tenses grammar itu nanti akan menemukan kata yang salah itu mana. Di sini kita lihat ada A, B, C, D. Itu adalah kata yang kemungkinan salah. Ada A fix, B sings, C offices, D places. Nah, biasanya kata-kata ini yang paling sering salah adalah subjek atau verb-nya. Ya, dilihat. Kira-kira yang salah mana? Yang salah itu fix. Kalau pakai simple present tense, ya kan? A plumber, ada kata seorang, berarti dia singular. Singular itu tunggal. Kalau tunggal dalam simple present tense, kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya harus ditambahi s atau as. Dalam hal ini fix, salah. A plumber itu singular, jadi kata kerjanya harus tambah es. Jadi yang benar adalah a plumber fixes. Ya, kalau pakai kata kerja fix berarti subjeknya harus jamak, plumbers fix gitu. Karena ini a plumber, jadi kata kerjanya harus fixes, bukan fix saja. Sinks, offices, places, semuanya benar karena sudah sesuai jamak semua. Oke, sekarang nomor 2. Septina and I was baking sponge cakes at this time yesterday. Coba kamu menebak-nebak mana yang kira-kira salah dari sini. Yang pertama dilihat dari satu kalimat itu subjek sama verb-nya. Subjek dan kata kerjanya dulu. Biasanya yang sering salah itu. Nah, yang salah adalah was. Kenapa? Subjeknya itu ada plural lebih dari satu. Septina and I. Septina dan saya. Sehingga kata kerjanya harus plural. Kalau was itu untuk tunggal. Was itu untuk singular atau tunggal. Sehingga jika subjeknya adalah Septina and I, yang mana itu adalah plural, lebih dari satu atau jamak, yang harus dipakai adalah were. Dia harus pakai were. Ya, terus ini harusnya fixes. Gitu. Ini harus pakai were, ya maaf. Tulisannya jelek ya. Bisa dihapus ini. Oh, bisa dihapus. Langsung saja. Waiter, would you like to have cold drink, sir? Bisa minta dingin nggak? Oh, sorry.
mau air dingin nggak Pak? Gitu. Customernya bilang, no, I don't think so. Nggak mau. I rather to have a hot one. Pengennya yang dingin-dingin. A cup of coffee would be fine. Sorry. Pengennya yang panas. Tuh. Secangkir kopi. Boleh lah. Gitu. Nah, kira-kira mana? Ini kalau kamu teliti, ini lebih fokus ke grammar atau ke structure-nya, structure kalimat, bukan artinya. Jadi percuma punya arti. Misalkan play, artinya bermain. Played, artinya juga bermain, tapi bentuk lampau. Tapi bisa beda ketika konteksnya berbeda. Play itu untuk present, played bisa untuk pas, sehingga nanti beda. Will play itu beda lagi, akan bermain untuk future. Jadi satu kata itu bisa untuk beberapa konteks yang kemudian membuatnya berbeda. Sekarang, kira-kira mana yang salah dari sini? Yang salah ini I'd rather to have. Nggak usah to, langsung I'd rather have. I'd rather have a hot one. Oke. Nomor 4, whether to buy or rent a house or an important financial question. Yang salah mana? Yang salah are. Harusnya apa? Harusnya is. Ada kata-kata or sehingga tiap-tiap subjeknya dihitung satu, sehingga whether to buy or rent a house isn't important financial. Ya. An ini udah benar. Karena important itu diawali huruf vokal a, i, u, e, o, sehingga dia harus pakai n. Udah betul. Nomor 5. There are 2 big Japanese motorcycles in the parking area. Mine is the one who has sticker on a tank. It is easy to identify. Yang salah, who. Kenapa? Lihat mine ini, mine punyaku. Sehingga yang disebut punyaku adalah motorcycle. Motorcycle itu benda. Motorcycle itu benda, nggak boleh kata tunjuknya. Itu who itu untuk manusia. Sedangkan mine ini menunjuk pada motorcycle, benda. Sehingga yang tepat itu adalah that atau which. Bisa pakai whose, tapi nggak pakai has. Jadi kayak gini. Mine is the one whose a sticker on a tank. Whose itu sudah mewakili kata kepunyaan. Kalau dia pakai has ya who-nya diganti that atau which. Itu untuk benda atau umum. Manusia pun bisa. Tapi untuk who itu khusus untuk benda hidup manusia. Untuk makhluk hidup who itu. Sekarang nomor 6. Do Tika or her coworkers sleep at work? Nah, ini kayak nomor 3. Sorry. Kayak nomor 4. Or. Kalau or berarti dia dianggap singular atau satu. Sehingga jangan pakai do. Tika itu kata gantinya she. Her coworkers bisa he, bisa she, yang mana dua-duanya kalau kata kerja itu pakai es atau is. Nah, dan dia nggak pakai do, dia pakainya does. Nah, pakainya does, nggak pakai do. Does, berarti yang benar adalah does Tika or her coworkers sleep at work too. Nomor 7. Which sports do you play?
I prefer playing badminton and others. Okay, easily to notice, right? Jadi isinya itu yang benar C, nggak ada I prefer playing tuh nggak ada. I prefer playing. Kalau mau pakai kata playing itu harus dikasih am. I am prefer playing, tapi itu salah. Kenapa salah? Lihat pertanyaannya. Do you play biasa? Dia present tense biasa, simple present tense. Sehingga jawabannya pun harus simple present tense. I prefer play. Play saja tanpa ing. Kesalahan yang paling umum dilakukan kalau bikin kalimat I swimming, she cooking itu nggak boleh. She is cooking boleh. Jadi present continuous. She is cooking. I am studying. He is watching a TV. Itu boleh. Tapi kalau he watching, she cooking, I playing itu nggak boleh. Salah. Jadi harus I play, I am playing itu boleh. She cooks, she is cooking. Nah, itu boleh antara dua itu. Tergantung tensesnya apa. Kalau kegiatan yang dilakukan sehari-hari, simple present tense. Kalau yang sedang kamu lakukan saat itu ya continuous. Soal nomor 8. Physics have been my favorite subject since I was 15 years old. Lagi-lagi dilihat kata kerja. Kata kerja. Jadi kata kerjanya ada have sama was. I was-nya nggak ada masalah. I memang pakai was. Untuk penggunaan bahasa Inggris zaman dulu, I pakai were. Tapi untuk penggunaan modern, I pakai was. Sekarang dilihat have been. Physics itu artinya fisika. Favorite subject, pelajaran favorit, kesukaan. Physics itu fisika. Dia dianggap satu benda, singular. Sehingga nggak pakai have, pakainya has. Have itu untuk jamak. Karena 5, 6 itu singular, sehingga dianya pakai has. Sekarang, the proposal is being discussed. When I called the office this morning. Nomor 9 saya ulangi. The proposal is being discussed when I called the office this morning. Oke. Yang salah mana? Jadi dalam satu kalimat itu harus ada kesesuaian antara subjek dan verb dan kesesuaian tenses. Kalau satu kalimat itu pakai past tense, harus past tense semua. Kalau pakai present semua. Kalau pas itu kan kata kerjanya bentuk lampau. Bentuk lampau semua, nggak boleh ada yang pakai bentuk pertama, lalu kemudian diikuti bentuk ketiga kayak ini. Is itu bentuk pertama. Bentuk present. Diikuti I called. I called ini bentuk lampau. Bentuk lampaunya dari call. Ini nggak boleh. Harus bentuk yang sama. Kita lihat kata kerjanya, time signal atau keterangan waktunya adalah this morning, pagi ini. Sehingga kita simpulkan bahwa dia harus pakai present. Berarti nggak ada masalah dengan is being. Yang salah adalah ini. Dia pakai past. Sehingga yang benar adalah call biasa tanpa ed. Bentuk pertama. Sekarang nomor 10. The book that I got from my friend Muhammad Rifki were very interesting. Ya, ini sangat-sangat gampang. The book. The book itu satu. Kenapa kok tahu bahwa the book itu satu? Kalau banyak, dia akan jadi the books. Ada tambahan S. Menandakan bahwa benda yang berakhiran ada S-nya, dia itu bentuk jamak atau plural. Karena the book itu biasa, sehingga kita bisa simpulkan bahwa the book adalah bentuk singular atau tunggal. Nah, that I got from my friend Muhammad Rifki ini namanya A positif atau keterangan, tidak usah dilihat
Jadi the book ini subjek, verbnya the book mana? Were. Ini verb. The resting ini keterangan. Nah, sesuai nggak the book sama were? Nggak sesuai. The book itu singular tunggal, were itu kata kerja untuk benda jamak. Sehingga yang salah itu were. Seharusnya apa? Seharusnya was. Seperti ini. Ya, sudah Miss Ila jelaskan semuanya. Dimohon dicatat di buku ya. Dicatat di buku ketika kita luring. Nanti saya periksa. Jadi tolong ini dicatat, penjelasannya juga dicatat, kamu catat sendiri. Kalau ada yang nggak jelas nanti tolong bisa japri. Ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begini ya. Tolong belajar dengan sungguh-sungguh. Semua pelajaran yang kamu pelajari juga buat kamu juga kan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.